Salim Said ungkap otak penculikan peristiwa G30S PKI. 2 hari yang lalu, Profesor Dr. Susanto Zuhdi S.Hum M.Hum mengirimkan saya sebuah video Profesor Salim Haji Said PhD. Video itu mengungkapkan keterlibatan Presiden Soekarno di dalam gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan G30S Partai Komunis Indonesia atau PKI. Di dalam video itu, sangat lantang Salim Said mengatakan Presiden Soekarno terlibat dalam pembunuhan ke-7 jenderal di Lubang Buaya. Sebagai seorang akademik, sudah tentu Salim Said tidak asal komentar. Bahkan pernyataannya didukung Susanto Zuhdi, sejarawan Indonesia yang ahli dalam bidang sejarah maritim. Saat ini ia menjadi guru besar di Departemen Sejarah Universitas Indonesia dan mengajar di program Pasca Sarjana Ilmu Sejarah UI. Ditegaskan oleh Susanto Zuhdi, beliau, Salim Said, mengkaji fakta tidak harus mengalami saksi berkepentingan justru perlu dikritisi, karena saksi seperti itu tidak berjarak suatu syarat kerja ilmiah. Dilanjutkan oleh Susanto Zuhdi, ini kaidah metode sejarah, sejarawan konsernet pada teori, sedangkan publik pada kepentingan. Dasman Jamaluddin S.H.M.Hum, mantan wartawan Sriwijaya Post, jurnalis sejarawan, bedakan sejarah bagaimana yang sesungguhnya terjadi dan sejarah yang seharusnya terjadi. Yang terakhir itu, lalu sejarah dimaknai sebagaimana yang diinginkan terjadi. Perbedaan pandangan. Upaya untuk mengungkap kebenaran di balik peristiwa 30 September 1965 menurut Tempo.co terus dilakukan. Berbagai upaya tersebut hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari rekonsiliasi hingga upaya untuk menghadirkan narasi sejarah yang akurat. Meski demikian, hingga kini masih banyak versi jalan cerita atau kisah mengenai peristiwa tersebut. Kisah-kisah ini jelas Tempo memiliki asumsi masing-masing mengenai dalang peristiwa itu. Dalam hal ini, lihatlah buku Manai Sopyan. Manai Sopyan adalah politikus dari Partai Nasional Indonesia. Ia juga adalah ayah dari artis Sophan Sopyan. Ia adalah orang yang menyerukan mosi yang menyebabkan peristiwa 17 Oktober 1952. Manai Sopyan hidup dalam suasana penjajahan Belanda. Sebuah buku yang ditulis Manai Sopyan berjudul Kehormatan Bagi Yang Berhak, Bung Karno Tidak Terlibat di 30S PKI, Jakarta, Visi Media 2008, sempat membuat masyarakat lega. Sebab jelas sekali Manai Sopyan mengatakan bahwa Bung Karno tidak terlibat dalam G30S PKI. Buku ini dikirim oleh putra Manai Sopyan, yaitu Victor Sopyan, ke alamat saya. Ia sahabat saya ketika sama-sama bergabung di Biro Jakarta Pers daerah Persda Kompas tahun 1989. Buku ini sangat menarik karena memang masih ada opini yang mengatakan bahwa Bung Karno terseret ke dalam PKI. Oleh karena itu, buku setebal 226 halaman ini mampu membantah pendapat tersebut dengan argumentasi ilmiah sebagaimana diungkapkan Putri Manai Sopyan, Fajari Iryani Sopyan, atas nama keluarga di kata pengantar buku ini. Buku ini merupakan terbitan kedua. Terbitan pertama tahun 1994, jumlah 3.000 eksemplar, habis terjual dalam waktu tidak lebih dari 2 bulan. Diselingi adanya telepon dari jajaran penguasa yang meminta agar penulis menghentikan peredaran buku ini. Namun buku ini tetap dijual dengan harga hanya berupa biaya produksi secara sembunyi-sembunyi. Itulah ungkap Fajari Iryani Sopyan, Putri Manai Sopyan. Sementara pengamat politik Mokhtar Pabot Tinggi mengatakan, jika yang dilakukan secara cerdas oleh Manai Sopyan dalam bukunya adalah berlakunya keadilan atau kebajikan kepada Soekarno. Itu karena para pendiri bangsa paling terkemuka ini hingga sekarang dalam perspektif beliau tidak ditempatkan secara adil menurut yang patut didapatkannya. Mengungkap peristiwa kelam. Hari Minggu 24 September 2017, TV One menyiarkan wawancara dengan Putri Abdul Haris Nasution, Hendrianti Sahara Nasution, menarik pembicaraannya tentang tragedi gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia atau PKI yang didalangi oleh partai yang sudah terlarang itu. Peristiwa kelam itu sudah tentu perlu diketahui oleh generasi penerus bangsa ini agar jangan sampai terulang kembali. Bagaimanapun, keterlibatan militer tidak dapat dielakkan dari lahirnya Orde Baru. Dari pucuk pimpinan hingga ke akar rumput, susunan pemerintahan di Indonesia diduduki para militer untuk membasmi PKI hingga ke akar-akarnya.
Meski PKI sudah resmi dibubarkan, pemerintahan Presiden Soeharto bukan berarti pengikut dan simpatisannya hilang begitu saja. Di masa sistem politik demokrasi terpimpin, golongan militer tidak punya kesempatan lebih besar dalam kegiatan politik. Walau terdapat kalangan sipil, jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Pada sidang istimewa yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 7 hingga 12 Maret 1967, MPRS menetapkan mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno, dan dengan ketetapan yang sama, MPRS mengangkat pengemban ketetapan MPRS nomor 9 /MPRS nomor 66 Jenderal Soeharto sebagai Presiden. Dalam hal ini, Robert Edward Alson di dalam bukunya Soeharto Sebuah Biografi Politik menjelaskan bahwa Soeharto mengatakan, untuk sementara waktu kami akan memperlakukan Soekarno sebagai presiden yang tidak berkuasa lagi, sebagai presiden yang tidak mempunyai kewenangan apapun di bidang politik, kenegaraan, dan pemerintahan. Walaupun telah dilantik sebagai pejabat presiden dalam susunan kabinet Ampera yang disempurnakan, Soeharto hanya mencantumkan namanya sebagai pimpinan kabinet, bukan sebagai pejabat presiden. Nama Soekarno sama sekali sudah tidak tercantum dalam susunan kabinet terakhir ini. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang menandatangani surat keputusan pembentukan kabinet Ampera yang disempurnakan? Karena pembentukan kabinet tersebut disebutkan berdasarkan keputusan Presiden nomor 171 tahun 1967. Apakah di dalam berbagai peraturan dibolehkan seorang pejabat presiden mengatas? Salim Said terungkap otak penculikan peristiwa G30S PKI. 2 hari yang lalu, Profesor Dr. Susanto Zuhdi S.Hum M.Hum mengirimkan saya sebuah video Profesor Salim Haji Said PhD. Video itu mengungkapkan keterlibatan Presiden Soekarno di dalam gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan G30S Partai Komunis Indonesia atau PKI. Di dalam video itu, sangat lantang Salim Said mengatakan Presiden Soekarno terlibat dalam pembunuhan ke-7 jenderal di Lubang Buaya. Sebagai seorang akademik, sudah tentu Salim Said tidak asal komentar. Bahkan pernyataannya didukung Susanto Zuhdi, sejarawan Indonesia yang ahli dalam bidang sejarah maritim. Saat ini ia menjadi guru besar di Departemen Sejarah Universitas Indonesia dan mengajar di program Pasca Sarjana Ilmu Sejarah UI. Ditegaskan oleh Susanto Zuhdi, beliau, Salim Said, mengkaji fakta tidak harus mengalami saksi berkepentingan justru perlu dikritisi, karena saksi seperti itu tidak berjarak suatu syarat kerja ilmiah. Dilanjutkan oleh Susanto Zuhdi, iya, ini kaidah metode sejarah. Sejarawan konsernet pada teori, sedangkan publik pada kepentingan. Dasman Jamaluddin S.H.M.Hum, mantan wartawan Sriwijaya Post, jurnalis sejarawan, bedakan sejarah bagaimana yang sesungguhnya terjadi dan sejarah yang seharusnya terjadi. Yang terakhir itu, lalu sejarah dimaknai sebagaimana yang diinginkan terjadi.